Assalamualaikum anak-anak. Sempat sekarang kita akan belajar kemuhamadiyahan. Keadaan Islam masa penjajah. Kalian bisa buka halaman 7 sampai halaman 9 ya. Pada masa penjajahan Belanda, penduduk Indonesia itu sebagian besar sudah beragama Islam. Namun, umat Islam justru hidup dalam penderitaan. Keadaan pendidikan umat Islam. Pada waktu itu, semua pendidikan Islam yang ada di Indonesia adalah lembaga-lembaga pendidikan swasta yang menurut Belanda, lulusannya tidak bisa diterima bekerja di perusahaan milik VOC. Pada tahun 1905 Masehi, Belanda mengeluarkan peraturan baru. Isinya, guru atau ustadz yang memberikan pelajaran di lembaga pendidikan Islam harus meminta izin terlebih dahulu. Masjid-masjid dan tempat-tempat untuk belajar agama juga diawasi. Keadaan ekonomi umat Islam. Selama penjajahan Belanda, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Dengan upah yang sangat kecil, rakyat harus bekerja keras sebagai buruh. Upah pada perkebunan milik swasta. Akibatnya, kebutuhan pangan di Indonesia mengalami kekurangan, sehingga rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Keadaan sosial budaya umat Islam. Belanda membawa misi dan jending, yakni upaya menyebarkan agama Nasrani Kristen. Di tengah penderitaan rakyat Indonesia yang sebagian besar Muslim, Belanda justru membawa agama baru yang bertentangan dengan Islam. Akibatnya banyak pribumi yang berpindah agama dan agama Nasrani menyebar ke wilayah Indonesia. Ada beberapa pengaruh barat yang berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Model pakaian rakyat Indonesia yang meniru cara berpakaian gaya barat. Contohnya jas, topi, dasi. Etika dalam pergaulan yang lebih terbuka di lingkungan masyarakat. Adanya tugas dan jabatan dan kepangkatan yang mana orang Indonesia mulai menduduki jabatan tertentu dan mendapatkan pangkat tertentu. Adanya pendidikan model Eropa atau Barat menjadi prioritas utama bagi rakyat Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan. Model bangunan dan arsitektur meniru gaya Eropa, sehingga terlihat modern, bagus, dan kuat. Umat Islam. Dalam bidang politik, Belanda sangat membatasi gerak-gerik seseorang yang dianggap tokoh oleh masyarakat, agar jangan sampai para tokoh itu mengajarkan sesuatu yang akan menumbuhkan rasa nasionalis di kalangan rakyat jelata. Belanda juga gencar mempraktekkan politik divide et impera atau politik pecah belah atau adu domba. Jadi sesama rakyat Indonesia saling diadu, sehingga suku satu diadu dengan suku lain, kerajaan juga diadu. Akibatnya banyak perang antar saudara di kalangan rakyat Indonesia. Dalam tatanan pemerintahan, semua jabatan penting dikuasai bangsa asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya mengisi jabatan yang rendah, sehingga bangsa Indonesia tidak bisa berkembang. Soal misi adalah
Yang kedua, pengertian dari divide et impera adalah 3. Kondisi umat Islam pada masa penjajahan Belanda adalah sangat. 4. Keadaan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda adalah. Soal nanti boleh ditulis soalnya, boleh ditulis jawabannya, difoto, dikirim ke saya. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.